Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen mata kuliah FPI dan teman-teman semua yang saya hormati. Saya Dewi Afidatul Afi dengan NIM 0604072070 dari Prodi PGMI 3C UIN Sunan Ampel, Surabaya. Baik, kali ini kita akan membahas pandangan tokoh Ibnu Khaldun dalam pemikiran pendidikan Islam. Ibnu Khaldun berkata, pendidikan melahirkan orang yang berilmu, tetapi agama melahirkan orang yang berakhlak. Baiklah, penjelasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai biografi dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia. Nama lengkap dari tokoh ini adalah Ibnu Abu Rahman Abu Zaid Wali Aldin Ibnu Khaldun. Nama kecilnya yaitu Abdurrahman dan nama panggilan keluarganya adalah Abu Zaid. Gelarnya Wali Aldin, nama populernya Ibnu Khaldun. Pendidikan yang dialami Ibnu Khaldun seperti biasanya yang berlaku di negara Islam. Sewaktu kecil, Ibnu Khaldun menghafal Al-Quran dan mempelajari tajwidnya. Masjid adalah tempat belajar yang paling efektif ketika itu. Di sana, Ibnu Khaldun belajar dan menghafal Al-Quran serta memperoleh ilmu pengetahuan lainnya dari gurunya. Ibnu Khaldun memiliki karya-karya, diantaranya yang pertama kitab Al-Ibar atau Sejarah Dunia. Yang kedua yaitu kitab Al-Muqaddimah atau buku pertama dari kitab Al-Ibar. Dan yang ketiga At-Ta'rif Ibnu Khaldun. Pembagian ilmu menurut Ibnu Khaldun yaitu ada dua. Yang pertama yaitu ilmu yang bersifat nakliyah, yaitu tekstual, dan ilmu-ilmu akliyah, rasional. Ilmu nakliyah adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang dalam hal ini adalah peran akal hanyalah menghubungkan cabang permasalahan dengan cabang utama. Karena informasi ilmu ini berdasarkan kepada otoritas syariat yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Apapun yang termaksud ke dalam ilmu-ilmu nakliyah, diantaranya ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu ushul fikih, ilmu kalam, dan ilmu takbir mimpi. Sedangkan ilmu akliyah yaitu ilmu yang bersifat alamin bagi manusia, yang diperolehnya melalui kemampuannya untuk berpikir. Ilmu ini dimiliki semua anggota masyarakat di dunia dan sudah ada sejak mula kehidupan peradaban umat manusia di dunia. Selanjutnya pembahasan yang akan kita bahas yaitu mengenai pandangan pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama ada tujuan pendidikan, yang kedua ada pendidik, yang ketiga peserta didik, yang keempat kurikulum, yang kelima metode, dan yang keenam mengajar. Selanjutnya yang pertama yaitu mengenai tujuan pendidikan. Menurut Ibnu Khaldun ada 6 tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu menyiapkan seseorang dari segi keagamaan dengan memperkuat potensi iman. Yang kedua, menyiapkan seseorang dari segi akhlak. Yang ketiga, menyiapkan seseorang dari segi sosial atau masyarakat. Yang keempat, menyiapkan seseorang dari segi pekerjaan. Yang kelima, menyiapkan seseorang dari segi pemikiran. Dan yang keenam, menyiapkan seseorang dari segi kesenian. Yang kedua yaitu pendidik. Ibnu Khaldun memandang bahwa usaha mendidik yang dilakukan pendidik adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian. Untuk menjadi seorang pendidik, diperlukan kualifikasi tertentu antara lain. Pendidik haruslah memiliki pengetahuan tentang perkembangan kerja, akal secara bertahap, memiliki ilmu metodologi mengajar sesuai dengan perkembangan akal. Yang ketiga yaitu peserta didik. Peserta didik bagi Ibnu Khaldun merupakan subjek
didik yang dituntut kreativitasnya agar dapat mengembangkan diri dan potensinya. Pada tahap awal, peserta didik adalah Wildan yang memerlukan guru. Konsep ini berlaku untuk jenjang pendidikan di tingkat dasar. Pada tahap berikutnya, peserta didik adalah muta'alim yang dituntut secara mandiri. Konsep ini berlaku pada jenjang pendidikan tinggi. Yang keempat yaitu kurikulum. Ibnu Khaldun membagi macam-macam ilmu yang perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ilmu-ilmu yang bernilai intrinsik yang dipelajari karena faedah dari ilmu itu sendiri, dan yang kedua yaitu ilmu-ilmu yang bernilai ekstrinsik instrumen seperti bahasa, matematika, ilmu logika yang membantu mempelajari filsafat dan lain-lain. Yang kelima yaitu metode mengajar. Ibnu Khaldun mengungkapkan 3 langkah metode mengajar. Yang pertama adalah hendaknya kepada peserta didik diajarkan pengetahuan yang bersifat umum dan sederhana. Yang kedua adalah seorang pendidik kembali menyajikan pengetahuan tersebut kepada peserta didik dalam taraf yang lebih tinggi dengan menetik intisari pelajaran, keterangan, dan penjelasan yang lebih spesifik. Dan yang ketiga adalah pendidik mengajarkan pokok bahasan tersebut secara lebih rinci dalam konteks ruang menyeluruh. Dan yang keenam adalah hukuman. Ibnu Khaldun memandang hukuman adalah metode yang kuratif, karena tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki anak didik yang melakukan kesalahan dan memelihara peserta didik lainnya. Ibnu Khaldun tidak setuju jika mendidik anak dengan menggunakan kekerasan karena akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan anak. Hukuman boleh dilakukan ketika cara nasihat atau peringatan tidak berhasil. Sekian penjelasan mengenai pandangan tokoh Ibnu Khaldun dalam praktis pendidikan Islam. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.